adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada pagi ini. Baik adik-adik yang selama ini ibadah di sekolah Minggu Pasundan, adik-adik yang selama ini juga beribadah di Bright Room, maupun anak-anak TK Kalam Kudus dan SD Kalam Kudus, selamat berjumpa kembali. Lausu percaya anak-anak yang saat ini sudah mempersiapkan hati, mempersiapkan diri akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, hari ini Lausu berharap anak-anak juga bisa duduk dengan baik, menggunakan pakaian dengan rapi, dengan sopan untuk boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Adik-adik juga bisa minta tolong, minta ditemenin sama papa mama di dalam ibadah ini, supaya kalau ada hal-hal yang adik-adik tidak mengerti, adik-adik bisa bertanya kepada papa, kepada mama sebagai pengganti Lause. Dan adik-adik jangan lupa kita tetap harus menjaga jarak, harus cuci tangan, dan jangan lupa menggunakan masker. Ya, kita akan terus menjaga kesehatan kita, juga menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kita, supaya kita juga tetap bisa mencegah pandemi ini untuk tidak berkembang luas lagi. Nah, sekarang mari Lause mengundang adik-adik semua untuk boleh berdiri. Kita mau berdoa, kita mau minta Tuhan menolong kita untuk bisa beribadah dengan baik. Mari kita akan berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali bersama-sama berbakti, beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, sucikan, kuduskan kami, ampuni dosa-dosa kami, layakkan setiap kami untuk boleh memuji Tuhan, untuk boleh belajar dari firman Tuhan, menyembah Tuhan dengan baik di dalam ibadah hari ini. Kami sungguh rindu Tuhan bisa senang dengan ibadah, dengan pujian, dengan penyembahan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kami sekali lagi menyerahkan ibadah hari ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo suster. Halo Yohana. Halo adik-adik. Halo. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Satu kali lagi kita Iya, ulang lebih Suster semangat Mania. lagi ya. Ayo Oke. berdiri, ajak papa mamanya juga. Iya. Oke. Apa kabar adik-adik? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Nah, Rosa Stefani, Ya, aku mau nanya nih, ada nggak yang istimewa dari Rosa Stefani? sebenarnya dulu aku merasa nggak ada yang istimewa dalam diriku. Tapi sejak aku terima Tuhan Yesus, ya aku itu istimewa. Bukan karena apa kata orang, bukan karena pujian dari orang, tapi karena Tuhan Yesus sudah mati bagiku. Wah, hebat ya. Tentunya adik-adik di rumah juga harus tahu nih, Ya. kalau aku dan kamu istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku.
dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ku istimewa, ku istimewa, karena Yesus ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, karena Yesus ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Tentunya sebagai orang-orang istimewa, hidup kita nggak boleh sembarangan lagi. Hidup kita juga harus hidup yang istimewa. Betul, Ause. Sebagai orang yang istimewa, hidup kita harus menjadi teladan baik dalam perkataan maupun perbuatan kita, seperti bintang. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini, seperti bintang di dunia ini. Breaking news Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus, Bandung. Diremehkan atau diteladani? Yang mana adik-adik pilih? Tentunya semua orang, baik saya dan juga adik-adik, tidak ingin hidupnya diremehkan. Teladan adalah sifat dan sikap yang baik, yang patut ditiru dan patut dicontoh. Menjadi teladan tidaklah mudah, tapi itu adalah sesuatu yang wajib saya dan adik-adik lakukan. Menjadi teladan perlu proses dan komitmen yang tulus, bijaksana, serta bertanggung jawab. Karena satu teladan lebih berdampak daripada 1000 kata-kata. Tentunya saya ingin menjadi teladan bagi adik-adik dan juga bagi semua orang. Bagaimana denganmu? Jadilah teladan. Jangan menuntut orang lain berubah, sementara kita sendiri belum atau enggak berubah. Mulailah hari ini untuk mengambil keputusan besar dengan menjadi contoh yang baik dalam setiap perbuatan dan perkataan. Berbuat baik senantiasa, jujur, serta mengasihi sesama manusia adalah contoh dari kita menjadi teladan yang bisa kita lakukan bukan hanya di tengah keluarga, tapi juga di tengah masyarakat. Setiap hari kita harus belajar menjadi teladan. Day by day. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan menyertai setiap kami. Kami tahu Tuhan hari demi hari senantiasa menyertai langkah kami. Dan kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan juga masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Kembali lagi dalam Ceria Family. Oke, Loso Yohana, Loso Stefani. Ya. Ya, ini kan hari ini kita belajar tentang teladan nih. Ya. Loso Stefani, Loso Yohana punya ini enggak? Dede ya. Iya, Dede. Ya. Ada IG? Ada dong, dengan ribu-ribu followers. Sekarang lagi heboh nih selebgram. Oh, iya. Siapa nih yang jadi panutan daripada Dede Yohana nih? Iya. Nah, Ya pokoknya kalau jadi panutan berarti yang harus yang paling mirip ya. yang kamu anggap jadi panutan dalam Muka hidupmu. bumi. Oh, jelas. Selena Gomez. Oh, Selena Gomez ya. Kenapa? Ya gimana ya, mukanya jadi 11-21 kan? 11-21 ya. 11-12 ya. Kayaknya nggak mirip ya. Iya, dari Gimana mana? adik-adik mirip? Dilihat dari sedotan kayaknya. Sambil jungkir Kalau balik. dilihat dari belakang, Oh, rambutnya mirip. iya, Ya. oke. Kira-kira apa sih yang kamu pelajari dari Selena Gomez tuh? Jago nyanyi, Nah, jago jago dance. Terus Oke. ya itulah yang paling ini ya, yang paling mirip banget sama Loso Yohana. Cantiknya. Oh, cantiknya. cantik. Apakah ada pelajaran yang berguna yang bisa kamu pakai untuk jadi pedoman dalam hidup? Pedenya. Oh, pede. Pede gitu kan di depan orang nyanyi. Dede Yohana nggak pede gitu? Kurang pede ya? Ya kurang. Nah, sekarang kita tanya Cici. Iya, Cici. Cici, siapa nih yang jadi panutan di dalam hidup kamu? Kalau aku mungkin ini tokonya bukan hidup di zaman sekarang ya, Waduh. bukan hidup di Waduh. zaman Iya. Instagram. Iya. Jadi dia nggak ada di IG. Ih, nggak ada. Cuma sayang. muncul kadang foto-fotonya, kutipan-kutipan. Soalnya kamu jangan bangga. Beda soalnya orang dulu sama orang sekarang. Gitu ya? Iya, Oke. beda. Siapa Nah, tuh? dia adalah Mother Teresa. Adik-adik di rumah bingung kali siapa ya? itu? Nggak Ya. kenal tuh. Iya, nah jadi Bunda Teresa adalah seorang yang setia melayani Tuhan, dia melayani di Kalkuta, yang melayani orang-orang yang Kalkuta tahu nggak kusta. kamu? Tahu di India? India. Nah, betul. Oke. Dia melayani orang kusta ya? Kusta, iya. Kadang mungkin kita merasa, aduh, nggak berani gitu ya, takut nanti kalau aku ikutan sakit gimana. Tapi Mother Teresa itu luar biasa. Dia melihat orang lain seperti dia melihat Kristus di dalam diriku. Kira-kira pelajaran apa nih Jadi- yang kamu dapat dari Mother Teresa? Aku belajar hidup kita itu harus jadi berkat buat orang lain. Wah, pastikan adik-adik, kalau adik-adik juga suka selebgram. Nah, tentunya jangan kayak Dede ini nih. Kenapa? Selena Gomez aja karena pede ya. Iya. Gimana dong? Nah, sekarang Mama mau kasih tantangan nih. Adik-adik di rumah juga bisa tuh untuk menebak tantangan yang Loso Flora kasih. Wah, apa cuy? Nanti ya, kamu yang harus menjawab. Dede yang harus menjawab, Cici yang kasih peragaan. Oke, Ya, oke ya. Dan ini adalah tebak siapakah dia? Misteri guess ya. Iya. Oke. Siapakah dia? Oke. Dimulai, dia itu Mama kasih clue ya. Jadi tolong dengerin baik-baik. Ikutin juga kalau kamu bisa jawab. Nanti boleh kirim juga WA ke Cici Stefani atau Cici Yohana. Dikasih hadiah sama Cici Yohana gitu ya. Dari Wah. Loso Flora. Oke, sekarang itu clue pertama adalah seorang pria. Oke, Cici silakan. Adik-adik di rumah perhatikan baik-baik. Tinggi. Apa itu? Bentar. Tinggi kan? Suka ngomong berdoa. Tinggi suka ngomong berdoa. Ngomong. Dia ngomong. Teriak. Kenceng kali ya? Kenceng. Oh, ngomongnya kenceng deh. Kenceng. Adik-adik di rumah ingat. Suka apa tadi? Mau
tinggi kan? Tinggi. Suka ngomong, Suka teriak, ngomong, teriak, doa. doa. Terus di sini, di rumah, di sini, di atas. 5, Ah, 4, tiga apa tiga? Rumah. 1, close. Dia bisa jawab. Adik-adik di rumah bisa jawab. Bisa? Siapa ya? Coba Ci, adik-adik di rumah bisa jawab nggak? Iya, bisa jawab nggak ya? Atau kita tanya dulu. Siapa? Langsung aja kita tanya dari Siapa sekarang tadi aja ya? deh. Dia adalah siapa? Ya, itulah ya. Kalau mau jadi teladan itu pasti kalau Selena Gomez pasti dengerin lagunya aja udah tahu. Oh itu Selena Gomez. Nah, itu kalau mau jadi meneladani seseorang itu harus tahu semuanya. Kira-kira siapa? Ci? Tentunya siapa lagi kalau bukan Papili. Pendeta Pilipendo. Wah. Kalau mau jadi teladan atau mau meneladani, kamu harus tahu semuanya dan belajar dengan teladan yang baik. Iya, oke. Adik-adik, memang jadi teladan itu nggak mudah ya. Kita bisa lihat pada waktu Losufeli baca Alkitab, Losufeli melihat satu cerita yang luar biasa, bagus sekali dan membuat Losufeli terharu sekali lihat dia ya. Satu kali ada seorang yang wah dia gagah, dia barangkali juga cakep ya, dia kuat sekali ya. Kalau dia perang selalu dia menang ya, karena dia seorang jenderal. Jadi kemana-mana dia perang dia selalu menang. Adik-adik, satu kali dia itu sedih ya, mukanya sedih jalan-jalan. Kenapa ya? Gak tahu. Terus kalau dideketin pasti bau dia sendiri rasa nggak enak. Bau. Ada apa ya? Kok rasa gatel ya? Kasihan sekali ini ya, karena dia seorang jenderal, dia harus pergi perang, tapi dia kegatelan, jadi dia nggak bisa lagi ya. Nah, pada waktu dia seperti itu, nah, adik-adik tahu nggak? Ada seorang anak kecil ini pada waktu jenderal ini pergi untuk perang, dia menangkap anak ini, dia bawa pulang anak ini. Pada saat dia dibawa pulang, tapi anak ini kalian tahu, yang jadi terharu buat dari Losufeli. Anak ini nggak ada dendam, nggak ada rasa marah sama si jenderal ini, sama si bapak ini nggak ada rasa marah. Dia dibawa pulang, dia harus bantu di rumahnya. Betul sekali adik-adik. Dia dijadiin mbak di rumah, tapi dia nggak apa-apa. Nah, pada saat dia di rumahnya si bapak ini, si jenderal ini, dia rasa gimana? Kok kasihan ya si bapak? Si bapak ini suka sedih, suka murung sendiri ya. Dia tanya sama istrinya, Bu, si bapak sakit apa? Kenapa dia murung? Nah, adik-adik tahu, si istrinya juga, sakit apa ya Dik? Dia sakit itu apa? Gatelan sekali, kalau malam nggak bisa tidur, borokan, bau sekali. Si anak kecil ini, si dede kecil ini dia bilang, sakit apa Bu? Sepertinya sakit kusta ya. Si dede kecil ini, si anak kecil ini sampai bengong. Bu, saya tahu satu orang di negara saya ya, ada satu nabi yang begitu luar biasa. Ibu suruh bapak ke sana, pasti sembuh. Kita harus beriman sama Tuhan dan Tuhan akan menyuruh dia untuk menyembuhkan bapak. Betul. Wah, si ibu ini langsung percaya. Gak tahu gimana sih dedek kecil ini ngomong, tapi ibunya langsung percaya, langsung dia iya saya kasih tahu si bapak. Betul sekali. Wah, dia lari kasih tahu si bapaknya ya, Bapak harus pergi ke negaranya si dedek kecil itu Pak, ke negara Israel. Betul. Di sana ada seorang nabi. Bapak ke sana. Betul. Si bapak ini pun, adik-adik tahu, bapak ini pun langsung dia tidak berpikir panjang, dia langsung pergi ke rajanya. Ya, bapak ini langsung pergi.
Raja, saya dalam keadaan sakit begini, saya mau Pak ke Israel. Raja tolong ngomong sama Raja Israel untuk saya boleh masuk. Oke. Rajanya juga bisa langsung kasihan, dia nggak berpikir panjang lagi, pokoknya dengerin. Langsung kasih surat, stempel, kamu bawa. Si bapak ini, si jenderal ini langsung dia pergi, dia bawa pasukannya. Karena dia jenderal, dijaga ya. Dijaga oleh pasukannya supaya tidak terjadi apa-apa. Karena kan kamu tahu, katelan, dia harus dipelihara, baik-baik dijaga supaya dia nggak gatel lagi. Ya, dia nggak merasakan kesakitan. Sesampai di negara Israel, apa yang terjadi? Nah, si bapak ini, si jenderal ini langsung bilang, Pak, saya datang ke sini Raja, saya mohon Raja kasih tahu saya, ada seorang nabi besar yang Raja punya yang bisa menyembuhkan saya. Si rajanya bingung, Raja Israel bingung. Terus, ini Raja, ada surat dari Raja saya. Ada surat? Aduh, gimana ini ya? Siapa? Nah, kalian tahu kalau raja ini kan pasti punya penasehat. Raja langsung masuk ke dalam, tanya, siapa ini? Oh benar, ada seorang nabi yang luar biasa dia. Dia begitu mengasihi Tuhan dan dia dikasih oleh Tuhan dan jadi berkat di mana-mana. Ya. Nah, langsung raja ini mengatakan ya kepada penasehatnya, siapa? Nanti ya, sebelum raja itu tahu siapa namanya, nabi ini udah tahu ya, karena udah tersiar di negara itu. Wah, langsung nabi itu cepat pergi. Raja, saya bisa bawa aja dia ke sini. Saya bisa. Kamu bisa? Raja langsung percaya, dia langsung bawa si jenderal ini dibawa langsung ke tempatnya si nabi. Adik-adik, kita bisa lihat dari seorang anak kecil yang tidak ada apa-apanya di rumah si jenderal ini, tapi jadi berkat buat si jenderal. Si jenderal datang ke rumah nabi. Si nabi ini gimana? Si nabi ini langsung mengatakan, Pak, nggak usah repot, tinggal Bapak dengar perintah saya. Bapak harus mandi 7 kali di sungai Yordan. Kenapa sih? Jenderal itu pun ngomong, betul. Sungai Yordan ini kalian tahu. Sofeli sampai mikir, barangkali kayak sungai di Cikapundung ya, yang kotor sampai si Bapak jenderal bisa ngasih di tempat lain. Terus ini pengawal jenderal bilang, Pak jenderal, coba disuruh mandi 7 kali, gak ada yang lain. Coba disuruh yang lain, pasti kan Bapak mau melakukannya. Iya juga sih. Tapi ini di sungai kotor. Pak, ayolah Pak, pasti mau. Bapak kan mau sembuh. Iya juga. Ya saya mau sembuh. Tapi sambil mukanya manyun gitu, ya mukanya manyun. Wah, dia jengkel sekali. Kenapa? Saya kan jenderal, masa saya disuruh? Pak, taat aja Pak, cuma 7 kali. Gimana? Betul sekali. Seorang jenderal belajar taat. Dia sekali nyemplung, masih gatel. Gak ada perubahan. 2 kali cemplung, gak ada perubahan. Sampai dia bilang, mana ada perubahan? Pak, sabar Pak, taat aja. 7 kali. Benar adik-adik, ketiga, keempat, kelima, keenam, tetap ketujuh, plung. Begitu dia angkat, kok gak gatel? Loh, pondok saya kemana? Aduh, di situ dia baru merasakan, betul, saya seorang jenderal, tapi saya harus belajar taat. Saya seorang jenderal, saya harus belajar dari mana? Dari seorang anak
yang masih muda. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Ini loh, seorang anak muda yang masih kecil, yang ditarik harus jadi mbak di dalam rumah si jenderal itu, tapi dia nggak punya hati yang marah, tapi malahan apa? Dia jadi teladan, dia jadi berkat buat jenderal. Adik-adik, kita masih kecil, adik-adik masih kecil, masih muda. Kita belajar dari si mbak. Mbak kecil diperlakukan seperti mbak, tetapi dia luar biasa. Tidak punya hati yang marah, tidak punya hati yang pingin berontak, ada. Tapi dia apa? Membawa jenderal ini menjadi sembuh, menjadi berkat. Maukah kita jadi teladan? Gak suka marah, tapi suka senyum. Suka apa? Suka jadi berkat buat orang lain. Amin. Amin. Tangan dilipat, ikutlah Sofeli berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini saya mau menjadi teladan seperti adik kecil ini. Di rumah seorang jenderal yang memperlakukan dia seperti mbak. Tetapi dia tidak merasa dia harus marah, tetapi dia mau jadi berkat dimanapun Tuhan taruh. Tuhan berkati setiap kami, berkati anak-anak-Mu yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Jamah mereka Tuhan, jadikan mereka berkat seperti anak ini Tuhan. Sehingga dimanapun anak-anak kami, adik-adik kami Tuhan, di rumah, pada waktu online belajar, maupun dimanapun Tuhan tempatkan mereka, Tuhan jadikan setiap kami, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini menjadi teladan. Menjadi teladan buat siapapun, baik buat papa mama, buat opa oma, buat opung, buat kungkung, buat bobo, dan juga buat miss-miss yang di sekolah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua anak katakan amin. Ya, adik-adik sekalian yang dikasih Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita diberikan satu teladan yang luar biasa. Anak kecil, dia tidak pernah marah walaupun diperlakukan apapun, tetapi dia tetap jadi teladan. Ya, hari ini kita ada kuis. Kuisnya apa? Kita panggil coba Losu Flora. Halo. Gitu ya. Losu Flora. Hari ini kita kuisnya apa ya Losu Flora? Oh, kuisnya tentunya adalah adik-adik menebak jenderal yang kena sakit. Nah, sama kayaknya tadi nabinya juga nggak disebut ya. Jadi ada dua. Ada dua ya. Dua. Jenderal yang kena sakit. Iya, sama Lalu yang kedua, nabi yang menyembuhkan. menyembuhkan. Yang kasih tahu ya tadi ya. Yang kasih tahu untuk berendam di Sungai Yordan 7 kali. Iya. Supaya belajar itu ya, si jenderal belajar taat gitu ya. Ya. 10 detik dimulai dari sekarang. Oke. 10. 10. Kirimkan ke lausennya masing-masing, dan juga kalau yang dari sekolah kirim ke Mr. Julius atau Miss Secure. Ya. Ya. Oke, yang dari Bright juga kirim ke Miss Secure. Oke. Losu Secure ya. Betul sekali Losu Feli. Dan kita akan panggil teman-teman kita yang Satu lagi Losu Flor, kalau yang mereka nggak punya nomor Losu bisa Oh, juga ada nomor di sini. Iya. Oke, kita panggil dulu ya teman-teman Iya. kita. Losu Secure. Losu Secure. Losu Yohana, Losu Stefani. Halo, silakan. Ada Losu Elis ya. Losu Elis selama ini kan nggak pernah. ini ya. Losu Elis. Silakan. Iya. Oke, Losu Secure. Kalau kita ini ada Losu Elis. Halo Losu Elis. Halo, Elis yang setia bersama-sama dengan adik-adik di dalam ibadah online-nya. Main ini jadi nggak kelihatan. Sekarang kelihatan nih. Oke, iya. Setelah adik-adik mengikuti ibadah online, tentunya mereka harus kasih apa Losu Elis? Mau kasih ucapan syukur dulu pada Betul. Tuhan. Ucapan Iya. syukur kemana sih? Ke sini kirim ke nomor rekening di bawah ini. Oke, kalau mereka bilang, "Duh, nggak ke gereja, nggak bisa kirim pakai ATM," gimana dong caranya, Bu Feli?
bisa juga pakai ini ya, pakai OVO. Pakai apa lagi tuh ya, Elis? Pakai apa tuh Secure? Bisa pakai Shopee. Oh, pakai Shopee itu yang suka belanja di Shopee mama-mama. Boleh nggak ditumpuk-tumpuk sampai jadi 100 juta gitu? Tapi kalau nanti 100 juta kayaknya sayang ya. Mending dibeliin mobil gitu ya. Mendingan waktu sedikit ya langsung Secure ya. Kita Oke. kasih ya. Sebulan juga boleh dikumpulin Boleh, ya. ya. Bahwa titip papa mama yang ikut ibadah onsite di gereja. Iya. Oke. Selanjutnya setelah kita mengikuti ibadah jam berapa ya ibadah kita? 9.30. Setelah itu kita bergabung di dalam Cross Connection. Jangan lupa link daripada Zoom ada di Sini. silakan. Nah, adik-adik yang ikut di dalam kuis boleh lihat pengumumannya di IG Kids Kalam Kudus. ada di Ada di sini. sini juga. Oke, kita udah akan mengakhiri ibadah online kita ya, Loso Feli, Loso Iya. Secure, Loso Elis, Loso Yohana, Loso Stefani. Terima kasih untuk pelayanannya dan